Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Surya Harja. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Saya berasal dari Universitas Pancasakti. Artikel pelanggaran etika bisnis pada PT Alpen Food Industry. Perusahaan PT Alpen Food Industry adalah perusahaan makanan dan minuman yang terbuat dari susu. Produk yang terkenal dari PT Alpen Food Industry ini adalah ais yang terkenal dengan harga es krimnya yang lebih terjangkau daripada es krim yang lain beredar di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Alpen Food Industry telah berkembang menjadi perusahaan dengan kapasitas produksi rata-rata 50.000 per box, atau setiap boxnya terdiri dari 30 sampai 50 unit es krim per hari. Ais juga mendominasi pasar es krim dengan menyabet juara pertama versi Excellent Brand Award atau ABA 2017. Tagline yang dimiliki Ais adalah Have an Ice Day. Jumlah produksi yang dimiliki Ais hingga saat ini sebanyak 23 produk es krim. Produk-produk tersebut diantaranya adalah obor vanila, mochi coklat sundae, fruit twister, dan lain-lain. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Alpen Food Industry yaitu keberhasilan Ais dalam melakukan ekspansi pasar berbanding terbalik dengan nasib pekerja atau buruhnya. Pada November 2017, buruh atau karyawan PT API melakukan mogok kerja. Aksi mogok kerja dilakukan oleh 644 buruh dalam waktu 15 hari. Adapun fakta-faktanya sebagai berikut. Yang pertama, seluruh buruh Ais adalah buruh kontrak yang diupah menurut kehadiran atau buruh harian. Upah pokok buruh sebesar 3,5 juta per bulan yang dipotong dengan perhitungan upah pokok dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut. Pemotongan ini tetap berlaku jika buruh tidak hadir dengan alasan apapun, termasuk sakit. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau selanjutnya disebut UU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu atau Kepmen 100/2004 serta pasal 10 Kepmen 100 tahun 2004. Buruh seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap sebagai konsekuensi mempekerjakan buruh harian selama 21 hari atau lebih dari 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, tidak adanya cuti bagi buruh perempuan yang haid. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal ayat 1 dan 2, yaitu isi dari ayat 1 adalah pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Serta isi dari ayat 2 yaitu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, PT API tidak memberikan cuti hamil, bahkan meminta buruh untuk mengundurkan diri. Peraturan undang-undang yang dilanggar yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal ayat 1 dan 2 isi dari ayat itu adalah pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saat melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah
kan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Yang keempat, tidak menjamin hak perlindungan kerja buruh dengan hak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja. Peraturan undang-undang yang dilanggar adalah pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang kesehatan keselamatan kerja, di mana perusahaan harus menjamin hak perlindungan pekerja, kesehatan keselamatan, moral dan kesusilaan. 5. Sebanyak 50% buruh tidak ikut serta dalam BPJS Kesehatan. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu pasal 99 Undang-Undang pasal 99 Nomor 13 Tahun 2003, pasal 1 dan 2, isi dari ayat 1 yaitu setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, serta ayat yaitu jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Langkah yang diambil PT API dalam kasus pelanggarannya. Melansir arsip kronologi yang diterima konten.co.id dari Alpen Food Industry pada Kamis tanggal 27 bulan 2, tertulis bahwa SGGBI API menyampaikan permintaan perlindungan bipartit. Surat tersebut meminta perusahaan untuk membahas sejumlah persoalan, yakni struktur dan skala upah, kenaikan upah tahun 2019 di PT API. Sebelum terjadi proses mediasi atau kasus penyelesaian PHK yang terjadi pada kelompok 1272 dan 469 pekerja di PT API dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya pada bulan lalu regulator Ketenagakerjaan mengeluarkan 3 anjuran pada kasus tersebut. Anjuran mediator meliputi para kerja yang dilanjutkan mediasi sebanyak 4,17 dan 461 pekerja. Selisih angka tersebut menjadi jumlah pekerja bersepakat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menandatangani perjanjian bersama dengan mengikuti ketentuan diskualifikasi mengundurkan diri berdasarkan pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 23 garis miring Men tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah. Peraturan API dan AIS Group menyatakan telah membayar hak kerja yang bersepakat tersebut. Kesimpulan, berdasarkan kasus yang terjadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Masih banyak pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada perusahaan Indonesia. B. Pemerintah telah membuat peraturan bagi pebisnis yang mendirikan sebuah usaha. Peraturan tersebut tidak hanya membela satu pihak saja, namun berada di pihak tengah sebagai penyeimbang antara pebisnis dan juga karyawan. Yang ketiga, sebenarnya saat seseorang mendirikan sebuah pebisnis, semua kegiatan yang dilakukan perusahaan sudah diatur dan dalam peraturan yang telah dibuat pemerintah. Saran, berdasarkan kasus yang terjadi, seharusnya PT Alpen Food Industry melakukan hal-hal ini. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, mempertimbangkan masa cuti wanita yang sedang datang bulan atau haid. Nah, 3, untuk karyawan yang melahirkan seharusnya ada jatah cuti yang diberikan undang-undang yang berlaku, bukan malah menyuruh karyawan tersebut mengundurkan diri. Yang keempat, harus adanya jaminan kesehatan karyawan yang bekerja, karena kecelakaan di tempat kerja mungkin terjadi kapanpun. Yang kelima, untuk BPJS Kesehatan seharusnya PT Alpen Food Industry mengikut sertakan semua karyawan. Yang keenam, lebih perhatian lagi terhadap keselamatan kesehatan para pekerja. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.